Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib, dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Solat yang penting gugur kewajiban, puasa yang penting sudah gugur kewajiban, haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus, sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan mengubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban, begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu,
la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya gak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil tapi penghasilannya gede, kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan, misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk jenis min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem, kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu, kita kejar dia lari. Rezeki juga begitu, kita diem dia diem. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber, ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah, kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini.
Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini.